Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 12 Mei 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Jadi minggu ini akan berakhir dan besok kita akan masuk ke weekdays yang baru ya, minggu yang baru. Dan akan ada beberapa rilis data yang akan kita temui semingguan terakhir. Dari tanggal 13 Mei hari Senin, teman-teman akan ada data soal Eurogroup meeting, kemudian Uni Eropa Economic Forecast atau prediksi perekonomian di Uni Eropa. Kemudian juga ada FOMC member, yaitu Mester akan speech di perdagangan besok. Setelah itu di hari Selasa akan ada data soal unemployment rate untuk Inggris, kemudian labor productivity untuk Inggris. Dari Amerika Serikat akan ada data soal PPI and core PPI. Data ini adalah data inflasi yang sangat penting untuk kita temukan dan juga bakalan memberikan impact terhadap market, teman-teman. Kemudian di hari Rabu tanggal 15 kita akan dapat data soal CPI and core CPI dari Amerika Serikat. Kembali kita akan menemukan data inflasi. Data ini akan sangat-sangat penting sebagai bahan dari Bank Sentral, Federal Reserve ya, untuk mengambil kebijakan ke depannya. Kemudian juga akan ada rilis data GDP untuk Uni Eropa di hari Rabu, teman-teman. Lalu ada data soal crude oil inventory yang juga akan memberikan pengaruh terhadap harga dolar dan juga oil. Lanjut di hari Kamis tanggal 16 akan ada FOMC member yaitu Bowman speech. Kemudian juga akan ada rilis data initial jobless claim Amerika Serikat, data tentang perumahan, yaitu beberapa rilis data yang akan sangat penting. Di hari Jumatnya kita akan dapat data Fed balance sheet, lalu data CPI and core CPI dari Uni Eropa. Nah, itu beberapa rilis data yang akan kita temukan di minggu depan, teman-teman. Jadi bisa banget memberikan impact terhadap harga perkriptoan ya. Jadi hati-hati dengan volatilitas. Sementara itu kalau kita lihat dari data 10 Mei dari Source of Value, ini merupakan data terkait dengan inflow atau outflow yang terjadi pada beberapa manajer investasi seperti Grayscale, BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, dan kawan-kawan. Kalau kita lihat dari data ini, outflow terjadi pada Grayscale. Dana keluar sampai 103 juta US dollar, lumayan besar. Sementara dari BlackRock itu ada akumulasi sekitar 12 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan outflow masih sedang mendominasi. Nah, dari berita yang ada di market, teman-teman, Binance saat ini dalam proses pemantauan ya, karena ada beberapa kasus seperti yang terjadi waktu Binance di Nigeria itu salah satu CEO-nya ya ditahan, teman-teman, di sana. Kemudian lanjut Chang Peng Zhao akhirnya didakwa hukuman 4 bulan penjara ya, setelah sebelumnya itu diprediksi bakalan kena 36 bulan, tapi ternyata bisa di-cut, teman-teman, bisa dapat diskon sampai 4 bulan penjara saja. Dan saat ini Binance lagi dalam pemantauan Forensic Risk Alliance ya, untuk memonitor gimana perkembangan dari Binance. Karena ditakutkan kontroversi seperti FTX terjadi kembali. Jadi itu Binance dalam proses pemantauan. Kemudian dari berita yang lain datang dari member FOMC Bowman ya. Jadi Bowman melihat bahwa saat ini kondisi dari Federal Reserve itu memang sedang menahan suku bunga, dan diprediksi menurut Bowman itu suku bunga tidak akan diturunkan di tahun 2024 ya. Jadi inflasi selama belum turun di 2% sesuai dengan target The Fed tidak akan diturunkan. Jadi bisa dibilang suku bunga ini bakalan tetap ditahan tinggi, teman-teman. Nah, kalau suku bunganya tinggi otomatis market kering seperti sekarang ya. Jadi dana itu nggak lancar, teman-teman, masuk ke aset satu ke aset lain. Itu cenderung investor lebih seperti wait and see, apalagi nanti akan ada pemilu juga ya di Amerika Serikat.
Tentunya kebijakan presiden siapa yang naik itu bakalan menentukan teman-teman kemana arah dari market. Itu sih intinya Bowman menegaskan bahwasanya The Fed sendiri itu akan berhati-hati dalam hal mengambil keputusan khususnya cut rate ya. Dia melihat bahwa di dalam The Fed sendiri itu masih tetap disiplin untuk ya supaya menjalankan kebijakan sesuai dengan target inflasi yang mereka tetapkan. Itu dari salah satu member FOMC, Michelle Bowman ya. Kemudian dari berita yang lain, consumer sentiment itu mendukung anjlok teman-teman ya, anjlok. Ini karena didukung oleh ketakutan terhadap inflasi yang masih meningkat. Saat ini consumer sentiment itu mengalami tren penurunan teman-teman karena ekspektasi inflasi yang meningkat. Meskipun ada sinyal kuat dalam perekonomian, namun survei yang diawasi ketat yang dirilis pada hari Jumat kemarin ya, itu menunjukkan bahwa indeks konsumen itu sudah mengalami penurunan, teman-teman. Jadi dari sebelumnya angkanya ada di 77,2, itu turun menjadi 67,4. Jadi kepercayaan konsumen sendiri mengalami koreksi atau penurunan. Kemudian dari berita yang lain itu ada election ya, election atau pemilu Amerika Serikat. Donald Trump muncul sebagai salah satu potensi kandidat dari Partai Republikan, yang mana katanya Ethereum ETF itu akan sangat ditentukan siapa yang akan naik dalam pemilu Amerika Serikat kali ini. Karena kalau kita lihat dari gambaran umumnya akan ada dua partai besar yang bertarung, yaitu dari Demokrat dan Republik. Teman-teman, Demokrat cenderung against sama kripto atau menolak adanya kripto. Ya, itu disampaikan oleh beberapa member mereka seperti dari Joe Biden yang membuat kebijakan yang kurang pro terhadap kripto. Kemudian juga ada Elizabeth Warren, salah satu anggota DPR atau senator di sana, teman-teman. Sementara itu dari Partai Republik itu ada potensial ya, ada dari Joe Biden, ada dari Donald Trump ya yang akan siap maju. Dan Donald Trump sendiri membuka diri untuk open donasi lewat kripto bagi mereka yang pengen donasi untuk politik gitu. Jadi ya ini akan sangat-sangat menentukan kemana arah kebijakan dari mereka ya, siapa yang akan memimpin ke depannya. Kemudian dari berita yang lain ada Apple yang saat ini tengah melakukan negosiasi untuk join sama OpenAI dan akan membuat ChatGPT hadir di iPhone. Jadi iPhone sendiri sudah melihat ya bagaimana ChatGPT ini bisa menjadi salah satu aplikasi yang bakalan lebih besar lagi dari saat ini, teman-teman, apalagi sudah ada pembaruan beberapa versi yang memang tentunya semakin mutakhir teknologi AI yang dibangun. Dengan adanya integrasi ini mungkin akan bisa menjadi sentimen yang bagus. OpenAI itu terkait dengan WLD, WorldCoin. Sementara Apple itu lebih dekat ke render, teman-teman. Render. Itu ada kolaborasi sempat dengan Apple. Jadi dua proyek ini mungkin akan memberikan pengaruh juga terhadap harga token tersebut. Lalu dari berita yang lain datang dari Indonesia. Indonesia sabet juara 5 Crypto Dagon dunia versi CoinGecko. Jadi Crypto Dagon ini adalah sebutan untuk trader kripto yang sering terlibat dalam perdagangan spekulatif dan berisiko. Menurut data yang tersaji, Indonesia berada di peringkat kelima, menyumbang 3,5% dari total transaksi spekulatif di industri kripto. Wah, jangankan kripto ya kan, ya slot aja dimainin teman-teman yang sangat-sangat spekulatif. Belum lagi perdagangan-perdagangan derivatif lainnya yang ngaku-ngaku kripto padahal sebenarnya binary option. Kalau kita lihat dari puncak tertinggi Crypto Dagon itu ada di Amerika Serikat, kedua United Kingdom, ketiga Philippines, keempat ada Prancis,
kelima ada Indonesia. Wah, syukur sih lihat dari data ini Indonesia bukan yang pertama ya. Tapi ya cukup tinggi lah kalau kita lihat dari data tersebut. Bahkan lebih tinggi dari India dan juga beberapa negara maju lainnya. Itu jadi hati-hati sama perdagangan spekulatif, tetap invest dengan kepala dingin, ya kan? Selalu pelajari fundamental white paper dalam sebuah project. Kemudian ini ada Mark Cuban, salah satu investor kripto juga teman-teman, yang udah lama ya. Dia mengatakan bahwa anti crypto Biden administration. Nah, ini kembali nyambung ke pernyataan pemilu tadi, teman-teman. Jadi ada dua partai yang akan terlibat dan Mark Cuban menuduh atau mengatakan bahwa pihak dari Joe Biden sendiri, Presiden Joe Biden itu dianggap menutup peluang untuk kripto dengan adanya Gary Gensler di sana, kemudian juga ada Elizabeth Warren. Tentu saja ya pemerintahan ini kurang begitu bagus ya untuk kripto, teman-teman. Siapakah yang akan naik ke pemilu nanti? Lalu ada Elon Musk mengatakan bahwa Federal Reserve bergerak atau cara mainnya itu kayak main monopoli, teman-teman. Bagaimana Federal Reserve bekerja ya. Jadi apa yang terjadi kalau bank itu run out, jadi uangnya keluar dari bank semua dan orang-orang nggak mau simpan di bank. Ya, beberapa orang mungkin berpikir bahwa bank akan bangkrut karena adanya run out of money. Tapi bank sebenarnya tidak akan pernah bangkrut. Untuk tetap main, orang-orang bisa membuat yang namanya slip of paper ya, untuk melacak yang namanya transaksi setiap pemain. Jadi bisa dibilang ini pernyataan dari Elon Musk terkait dengan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve yang tidak akan pernah bangkrut. Meskipun banyak orang yang akhirnya tarik uang dari bank. Menarik ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana pergerakan dari market khususnya Bitcoin. Bitcoin masih bergerak lesu. Kemarin kita kena dump, habis itu bertahan di kisaran level 60.000 dan saat ini masih bergerak di level yang sama. Aku sekilas aja ya teman-teman. Kalau kita perhatikan secara jangka pendek, pergerakan dari Bitcoin memang masih cenderung stabil, sideways. Bahkan kecenderungannya dia bergerak dalam sebuah bear flag. So ini agak sedikit riskan dan hati-hati teman-teman, kemungkinan pergerakan turun masih tetap berlanjut. Andai kata dari Bitcoin sendiri drop dari level 60.700-an something ya. Kalau dia udah turun aja ke 60.600 itu udah sinyal bahwa pergerakan Bitcoin akan ada kemungkinan mengalami fase koreksi. Jadi bear flag ini merupakan sebuah fase continuation penurunan terhadap harga. Jadi waspada aja kalau ini kan kalau ya, andai kata dia drop dari 60.600, baru bear flag-nya akan aktif dan potensial mengalami koreksi lanjutan pada Bitcoin. Namun kalau dia ternyata tidak breakout dan masih bertahan di sini, ya berarti kemungkinan pergerakan kenaikan masih akan terjadi pada Bitcoin secara jangka pendek. Kalau kita lihat dari bigger picture-nya, sebenarnya pergerakan Bitcoin di closing time frame daily kemarin itu negatif kalau menurut saya. Pasalnya kita create satu candle merah yang cukup besar di sini mengalahkan satu candle hijau atau yang orang biasanya bilang adalah bearish engulfing. Jadi bearish engulfing candle itu terdiri dari dua candle ya, yang mana candle hijau itu dikalahkan oleh satu candle merah secara body candle yang mengindikasikan bahwa tekanan jual itu cukup besar pada market. Jadi ini yang tercipta di closing time frame daily kemarin. So ya negatif teman-teman untuk market. Itu sih kita akan dapat closing time frame weekly nanti ya di hari Senin besok jam 7. Jadi ya kelihatan pergerakan Bitcoin ini akan ada potensi untuk closing negatif teman-teman, yang berarti market ada potensial untuk kembali terkoreksi. Ya, apakah target saya di 52.000 akan tercapai? Ya, who knows, teman-teman.
Oke gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau teman-teman punya Telegram, kita punya komunitas Telegram di sini teman-teman. Tempat aku untuk update berita-berita terbaru, tempat teman-teman yang lain juga bisa berdiskusi ya kan, berbagi informasi. Jadi buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.